Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan membahas fungsi dan grafik. Apa itu fungsi? Fungsi adalah aturan yang menghubungkan satu nilai yang disebut domain dengan nilai yang lain yang disebut dengan kodomain. Nah, misalkan di sini ada contoh kelompok nilai yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, kelompok ini disebut dengan domain. Kemudian ada kelompok nilai yang lain yang terdiri dari Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 yang disebut dengan kodomain. Hubungan nilai antara domain dengan kodomain disebut dengan fungsi. Misalkan contoh, hubungan antara X1 dengan Y1 itu disebut fungsi. Hubungan antara X2 dengan Y2 juga disebut fungsi, dan seterusnya. Nah, fungsi memiliki beberapa sifat. Pertama, ada sifat injektif atau satu-satu. Nah, sifat injektif ini jika setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan di kodomainnya. Biasanya, sifat injektif ini didefinisikan dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, misalnya, ada persamaan Y sama dengan 2X. Jika X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya sama dengan 4. Nah, tapi kalau persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat, maka sifat injektif ini tidak berlaku. Karena jika X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya 1. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya tetap 1. Jadi, pasangannya tidak satu-satu. Kemudian, ada sifat surjektif. Sifat surjektif ini jika setiap kelompok domain, ini semua kelompok domain, memiliki pasangan di kodomainnya. Walaupun ada yang pasangannya itu sama, kayak A dengan D ini memiliki pasangan yang sama yakni X. Nah, contohnya yang tadi, Y sama dengan X kuadrat. Jika X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan 1. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya tetap 1. Kemudian ada sifat bijektif. Sifat bijektif ini adalah gabungan dari sifat injektif dan surjektif. Artinya, setiap anggota domain ini memiliki pasangan di anggota kodomainnya, dan masing-masing pasangannya 1. Jadi A punya pasangan P, B punya pasangan R, C punya pasangan Q, dan tidak ada yang memiliki pasangan yang sama. Jenis fungsi. Pertama, ada fungsi konstan. Persamaannya Y sama dengan M. Nah, ada contoh fungsi f x 3. Jika digambarkan dalam suatu grafik, fungsi ini akan berada pada garis ini, garis lurus ini. Fungsinya fx sama dengan 3. Nah, jika x-nya min 2, ini ya x-nya min 2, maka y-nya akan 3. Nilai y-nya 3. Kemudian, jika x-nya 0, di sini, maka y-nya akan 3. Jika x-nya 5, maka y-nya akan tetap 3. Jadi konstan di garis ini, akan tetap lurus di garis ini. Kemudian, jenis fungsi yang kedua ada fungsi identitas. Persamaannya adalah y dalam kurung x sama dengan x. Nah, jadi nilai y ini akan sama dengan nilai x-nya. Jika digambarkan dalam grafik, misalkan x-nya 1, maka nilai y-nya akan 1. Ini. Jika x-nya 2, maka nilai y-nya juga akan 2. Jika x-nya 3, nilai y-nya 3, dan seterusnya. Jenis fungsi yang selanjutnya adalah fungsi linier. Nah, fungsi ini jika digambarkan dalam suatu grafik, maka akan membentuk garis lurus. Nah, fungsi linier ini didefinisikan dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Maka, kita membutuhkan nilai M atau gradien ini untuk menggambarkan suatu fungsi linier. Nah, jika hanya diketahui titik P
dan Q, dua titik ya, ini titik P dan Q, maka jika persamaannya seperti ini, fx sama dengan ax plus b, maka jika x-nya P ini, maka persamaannya menjadi ap plus b. Jika x-nya Q ini, maka persamaannya menjadi fq sama dengan aq plus b. Nah, dieliminasi untuk mendapatkan persamaan fq min fp sama dengan a dalam kurung q min p. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan yang sering kita dengar atau sudah umum, yaitu y2 min y1 sama dengan m kali x2 min x1. Nah, ini persamaan tersebut digunakan untuk mencari gradien. Nah, misalkan sekarang kita masukkan Q dan P-nya. Fq Fp per Qp, maka kita akan mendapatkan tan alfa. Tan alfa ini disebut dengan gradien garis Y sama dengan AX plus B. Nah, ini kan tan alfa, ini tan alfa. Kita ingat bahwa tan itu adalah depan per samping. Depannya itu Fq min Fp, yaitu ini ya tadi. Kemudian sampingnya per samping Q min P. Q min P yang ini. Nah, jadi untuk menggambarkan grafik linier itu perlu mengetahui nilai M terlebih dahulu. Jika garis Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M dan melalui titik 0, C. Kenapa? Karena jika misalkan M-nya itu adalah 0, maka 0 dikali X maka akan 0 kan? Kemudian titiknya akan menjadi 0, C. Di sini 0, C. Jenis fungsi yang lain ada fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan masih banyak lagi. Dan bentuk persamaannya bisa berupa Y sama dengan F dalam kurung X, Y sama dengan F dalam kurung X, Z, dan bisa juga Y sama dengan F dalam kurung X, Y. Penggabungan penggabungan fungsi. Pertama yaitu fungsi sederhana. Jika ada persamaan Y1 sama dengan M1X plus C1, Y2 sama dengan M2X plus C2, maka dua fungsi ini dapat digabungkan dengan menjumlahkan M dengan M, Y dengan Y, dan C dengan C. Jadi jika digabungkan maka akan menjadi seperti ini, Y1 plus Y2, ini digabungkan ya, yang sama digabungkan dengan yang sama. M1 plus M2, X-nya dikeluarin, dan ditambah C1 plus C2. Selanjutnya, penggabungan fungsi untuk fungsi pangkat. Jika ada persamaan Y1 sama dengan M0 X pangkat 3 plus M1 X pangkat 2 plus C1. Kemudian ada juga persamaan Y2 sama dengan M2 X pangkat 2 plus C pangkat 2. Maka kita dapat menggabungkan kedua fungsi ini dengan menyortirnya berdasarkan pangkat tertinggi. Jadi yang memiliki pangkat tertinggi disimpan di depan, kemudian yang pangkatnya sama itu digabungkan atau dijumlah ya. Kemudian yang C-nya juga sama dijumlah. Jadi persamaannya Y1 tambah Y2 sama dengan M0X pangkat 3 ditambah M1 tambah M2 X pangkat 2 ditambah C1 tambah C2. Jadi disortir berdasarkan pangkat X tertingginya. Kemudian penggabungan fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma ini digunakan untuk menggabungkan fungsi antara basis dengan bilangan yang dilogaritma B ini, sehingga menghasilkan C sebagai hasil dari fungsi tersebut. Jika ada A pangkat C sama dengan B, maka basis dan bilangan yang dilogaritmanya digabungkan sehingga menghasilkan C sebagai hasil dari penggabungan tersebut. Nah, ini ada persamaan logaritma. Mungkin dulu pernah belajar di SMA. Nah, kemudian ada penggabungan fungsi eksponensial. Nah, jika ada suatu
basis atau B ya, di sini dilambangkan dengan B, kemudian eksponen yang dilambangkan dengan N. Kita bisa membuat penggabungan fungsi menjadi fungsi eksponensial dengan P pangkat N. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial seperti ini. Nah, kemudian penggambaran fungsi. Gambarkan fungsi Y sama dengan 2X. Ini bisa dipakai untuk latihan ya. Kemudian, cara menggambarkan fungsi tersebut, pertama tentukan nilai X minimal ada 10 titik. Nah, contoh misalkan kita menentukan X range positif itu 0, 1, 2, 4, 5, 10. Kemudian X range negatifnya min 1, min 2, min 4, sampai min 10. Kemudian kita buat tabel untuk harga Y. Jadi memasukkan nilai X ini ke dalam persamaan Y. Jika misalkan X-nya 0, maka Y-nya 0. Jadi mendapatkan titik 0,0 misalkan. Y-nya 1, X-nya 1, jadi Y-nya 2. Jadi mendapatkan titik 1,2. Nah, nanti titiknya jika semuanya sudah diproyeksikan, sudah dibuatkan tabelnya, titiknya kita gambar dalam suatu kertas grafik. Kemudian titik-titik-titiknya digabungkan menjadi satu garis. Nah, sekian dari pembahasan fungsi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.